Dalam sejarah dunia penerbangan Indonesia, ada sejumlah tragedi yang begitu mengguncang bangsa. Suara sirena ambulans, berita televisi yang tayang non-stop, hingga linangan air mata keluarga korban selalu menjadi saksi bisu bahwa kecelakaan udara adalah salah satu bencana paling memilukan. Artikel ini akan membawa Anda menyusuri kembali insiden-insiden yang pernah membuat Indonesia berkabung, lengkap dengan konteks, kronologi, dan dampaknya bagi dunia penerbangan nasional. Pagi itu, 29 Oktober tahun 2018, Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi hiruk-pikuk para penumpang. Sebagian menenteng koper besar, sebagian lain hanya membawa tas kecil berisi barang keperluan kerja. Semua tampak biasa, sampai pesawat Lion Air JT610, rute Jakarta Pangkal Pinang, perlahan bersiap menuju landasan. Tak ada yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari 15 menit setelah lepas landas, Indonesia akan kembali dilanda tragedi besar yang mengguncang dunia penerbangan internasional. Lion Air JT610 menggunakan pesawat baru, Boeing 737 MAX 8, yang saat itu dianggap sebagai salah satu pesawat modern dengan teknologi mutakhir. Di dalam kokpit, Kapten Bovi Sunia, pilot senior yang dikenal profesional, bersama kopilot Harvino, bersiap menjalankan penerbangan rutin. Total 189 jiwa berada di dalam pesawat. Sebagian adalah pekerja yang hendak kembali ke tempat tugas. Sebagian lainnya keluarga, pegawai pemerintah, hingga seorang bayi. Bagi banyak penumpang, ini hanyalah penerbangan Senin pagi yang biasa. Mereka tidak pernah menyangka ini menjadi perjalanan terakhir di menara ATC. Para petugas melihat pesawat bergerak stabil. JT610 lepas landas pada 06,2 WIB, namun hanya 2 menit setelah mengudara. Awak mulai merasakan keanehan. Indikator kecepatan dan ketinggian di kokpit menunjukkan data yang tidak konsisten. Alarm mulai berbunyi. Pesawat bergerak naik turun tidak stabil. Pilot meminta izin kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Menara ATC mengizinkan. Namun, langit Jakarta pagi itu ternyata menyimpan misteri yang jauh lebih gelap. Kemudian diketahui ada satu sistem yang menjadi pusat masalah. MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System. Sistem ini dirancang untuk mencegah pesawat stall dengan otomatis menurunkan hidung pesawat jika terdeteksi sudut serang terlalu tinggi. Masalahnya, sensor AO, Angle of Attack pesawat JT610, mengalami kerusakan. Sensor itu mengirimkan data salah ke MCAS. MCAS berpikir pesawat akan stall, padahal sebenarnya tidak. Dalam detik-detik itu, pilot dan kopilot berjuang keras, menarik pesawat agar naik, melawan sistem otomatis yang terus menurunkan hidung pesawat, membaca indikator yang tidak sinkron, dan menghadapi alarm stall bertubi-tubi. Dalam rekaman teknis, mereka bertarung melawan pesawat yang bergerak seperti memiliki kemauan sendiri. Menurut data live flight dan KNKT, pesawat terus menukik dan naik secara tidak wajar. Ketinggian tidak stabil, kecepatan meningkat drastis, dan awak terus mencoba meminta kembali ke bandara. Pada 06,32 WIB, ATC kehilangan kontak. JT610 menghilang dari radar. Beberapa detik setelah itu, sejumlah kapal di perairan Karawang mendengar suara dentuman besar. Nelayan yang berada tak jauh dari lokasi pun melihat pecahan benda besar menghantam laut. Indonesia telah kehilangan satu pesawat. Dalam hitungan menit, TNI, Basarnas, Polri, dan relawan melakukan pencarian. Lokasi jatuh ditemukan di kedalaman sekitar 30-35 meter, tepat di perairan Tanjung Karawang. Yang ditemukan pertama kali adalah potongan badan pesawat, pelampung, kartu identitas penumpang, dan serpihan kecil yang menegaskan dahsyatnya benturan. Para penyelam
turun sejak pagi hingga malam. Laut Karawan yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang menyimpan duka mendalam. KNKT merilis laporan resmi pada 25 Oktober tahun 2019. Kesimpulan investigasi menunjukkan kombinasi faktor. Sensor AOA rusak, sistem MCAS bekerja agresif. Pelatihan pilot tidak mencakup pengetahuan tentang MCAS. Suara alarm bertubi-tubi membuat pilot kewalahan, serta masalah koordinasi dan dokumentasi perawatan. Laporan ini mengguncang dunia penerbangan. Boeing mengakui adanya kekurangan pada desain MCAS. Tak lama kemudian, Boeing 737 MAX di-grounded di seluruh dunia. Tragedi JT610 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah aviasi modern. Dampaknya, Boeing 737 MAX dilarang terbang selama hampir 20 bulan. Boeing merombak desain MCAS dan sensor. Pilot diwajibkan mendapatkan pelatihan simulator dan regulasi penerbangan global diperketat. Pagi itu, tanggal 28 Desember tahun 2014, dunia kembali diguncang kabar duka. Sebuah pesawat komersial milik AirAsia Indonesia dengan nomor penerbangan KZ8501 hilang dari radar. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Singapura, tidak ada sinyal bahaya, tidak ada komunikasi terakhir dari kokpit. Itu tiba-tiba menghilang. Pesawat AirAsia KZ8501 lepas landas pada pukul 05.35 WIB dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pesawat ini membawa 155 penumpang, 2 pilot, dan 5 awak kabin. Total 162 orang di dalamnya. Jenis pesawatnya adalah Airbus A320-216, salah satu tipe pesawat komersial yang paling banyak digunakan dan dikenal sangat aman. Cuaca di Surabaya relatif normal. Namun laporan meteorologi menunjukkan ada awan badai cumulonimbus besar di jalur penerbangan menuju Singapura. Tapi pada pagi itu, perjalanan tetap dianggap aman. Sekitar jam 6:12 WIB, pesawat terakhir kali melakukan kontak dengan Air Traffic Control ATC. Pilot meminta izin untuk naik ketinggian dari FL 320 32.000 kaki ke FL 380 38.000 kaki. Alasannya jelas, menghindari awan badai besar. Namun, jalur udara sedang padat. ATC tidak langsung mengizinkan kenaikan drastis itu. Prosedur standar untuk mencegah tabrakan antar pesawat. Pilot sempat mengulangi permintaan. Tetapi beberapa detik kemudian, KZ8501 tak pernah merespons lagi. Pada jam 6:17, pesawat resmi hilang dari radar. Tidak ada sinyal distress, tidak ada mayday, tidak ada suara darurat terakhir dari kokpit. Berita hilangnya pesawat langsung menyebar. Pemerintah Indonesia mengirimkan TNI Angkatan Laut, Basarnas, pesawat, dan helikopter pencari, serta kapal-kapal penyisir laut. Bahkan negara lain seperti Malaysia, Australia, Singapura, dan Korea Selatan ikut membantu. Setelah 2 hari pencarian, tepatnya 30 Desember tahun 2014, sebuah pesawat pencari melihat benda mengapung berwarna merah di permukaan Laut Jawa, dekat Pangkalan Bun. Tak lama kemudian, dipastikan itu adalah puing pesawat AirAsia KZ8501. Dari 162 orang di dalam pesawat, semuanya dinyatakan meninggal dunia. Penemuan jasad dilakukan bertahap. Sebagian ditemukan dalam kondisi utuh, namun sebagian lainnya tidak lengkap akibat benturan keras dan kondisi laut. Duka mendalam menyelimuti keluarga para korban setelah berhari-hari mencari di dasar laut. Pada 12 Januari tahun 2015, Basarnas berhasil menemukan flight data recorder FDR dan cockpit voice recorder CV. Hasil investigasi
KNKT menunjukkan beberapa fakta penting. Terdapat gangguan pada komponen Radar Travel Limiter Unit RTLU yang sudah 4 kali muncul selama penerbangan. Ketika autopilot mati akibat reset manual, pesawat berbelok tajam. Yang terjadi justru sebaliknya. Pesawat ditarik terlalu tinggi hingga kehilangan daya angkat stall. Alarm stall berbunyi terus-menerus. KZ-8501 jatuh dalam hitungan detik. Pada Desember tahun 2015, KNKT merilis laporan resmi bahwa penyebab musibah adalah kombinasi antara kerusakan komponen radar, matinya autopilot akibat reset, dan kegagalan pilot menangani stall. Musibah ini disebabkan oleh kegagalan teknis ditambah kesalahan respons pilot terhadap situasi darurat. Pada tanggal 1 Januari tahun 2007, ketika sebagian besar orang masih merayakan pergantian tahun, Indonesia kembali dikejutkan oleh salah satu tragedi penerbangan paling misterius sekaligus memilukan. Pesawat Adam Air penerbangan Ki-574, rute Surabaya, Manado, mendadak hilang dari radar, seakan ditelan oleh langit dan lautan di bawahnya. Tragedi ini bukan hanya menyedihkan, tetapi juga membuka luka besar di dunia penerbangan Indonesia, karena proses pencarian yang begitu sulit dan penyebab kecelakaan yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Awal tahun, awal harapan. Bandara Juanda, Surabaya, tampak ramai seperti biasa. Di gate keberangkatan menuju Manado, para penumpang satu persatu memasuki pesawat Boeing 737- Forku Ocho registrasi PK. Di dalamnya ada 102 jiwa, 96 penumpang, dan 6 awak. Tak ada yang menyangka perjalanan rutin ini akan menjadi salah satu tragedi terbesar penerbangan Indonesia. Tepat jam 13:59 WITA, pesawat tinggal landas. Cuaca memang sedikit berawan, namun tidak menunjukkan tanda bahaya besar. Semua berjalan normal sampai menit-menit terakhir sebelum pesawat menghilang. Sekitar 1 jam setelah lepas landas, pesawat memasuki area cuaca buruk di atas Selat Makassar. Namun bukan hanya cuaca yang menjadi masalah. Para penyelidik menemukan bahwa sistem navigasi IRES Inertial Reference System pesawat telah mengalami kerusakan berulang selama berbulan-bulan, namun tetap dipakai terbang karena dianggap masih aman. Di kokpit, kedua pilot terlihat terfokus pada upaya memperbaiki IRES hingga mereka mengabaikan kendali pesawat. Otomatisasi pesawat perlahan berubah dan tidak disadari oleh pilot karena perhatian mereka terpaku pada instrumen. Pesawat mulai menyimpang jalur, lalu tiba-tiba miring 30 derajat, kemudian 60 derajat, dan akhirnya lebih dari 100 derajat ke kanan. Dalam keadaan itu, tubuh pesawat sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di ketinggian 35.000 kaki, Adam Air Ki-574 memasuki spiral dive jatuh, berputar seperti daun kering yang jatuh, tetapi dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Dalam hitungan detik, pesawat menghantam laut dengan kecepatan tinggi. Tak ada satupun yang selamat. Ketika radar kehilangan kontak jam 14:53, WITA segera dilakukan pencarian. Namun proses ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Tidak ada sinyal darurat yang dipancarkan. Lokasi jatuh tidak diketahui pasti. Laut Sulawesi sangat luas dan dalam. Selama berhari-hari, pesawat seolah lenyap tanpa jejak. Keluarga korban berkumpul di bandara, menunggu kabar yang mungkin tidak pernah mereka siap dengar. Sementara itu, masyarakat Indonesia terbelalak. Bagaimana mungkin pesawat besar bisa hilang begitu saja? Beberapa hari kemudian, nelayan di perairan Majene, Sulawesi Barat, menemukan puing kecil berwarna oranye, identik dengan warna khas Adam Air. Lalu ditemukan benda-benda lain. Kursi penumpang, life vest, puing badan pesawat,
buku dan barang pribadi penumpang. Ini memastikan pesawat memang jatuh ke laut. Namun, lokasi serakan puing sangat luas, membuat posisi fuselage utama sulit ditemukan. Dibutuhkan 6 bulan pencarian intensif, memakan biaya jutaan dolar, melibatkan tim Indonesia, Amerika, dan Australia. Akhirnya, pada Agustus tahun 2007, kotak hitam ditemukan di kedalaman 2000 meter di dasar laut. Isi black box benar-benar mengungkap tragedi ini. Penyebab utama kecelakaan adalah kru terlalu fokus memperbaiki IRS hingga mengabaikan kendali pesawat. Mode autopilot berubah tanpa disadari. Pilot tidak melakukan basic flying, dan kerusakan IRS sudah berulang kali terjadi, namun tidak diperbaiki dengan benar. Tragedi ini bukan disebabkan oleh sabotase, ledakan, atau cuaca ekstrem, tetapi karena kombinasi human error dan kegagalan sistem yang sudah lama diabaikan. Kecelakaan Adam RQ-574 menjadi titik balik sistem penerbangan Indonesia. Banyak perubahan terjadi, seperti audit beser-beseran terhadap maskapai Indonesia. Adam Air mendapat sanksi keras, dan pada 2008, Adam Air resmi dibubarkan. Standar keselamatan diperketat, mulai dari maintenance pesawat, pelatihan pilot, hingga pengawasan pemerintah.